Simorangkir dari fase E reguler 4. Pernahkah kalian berpikir sebenarnya apa sih pasar itu? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Pasar tidak hanya berupa tempat fisik seperti pasar tradisional, tetapi juga bisa terjadi secara online atau melalui sistem tertentu. Pada video ini, kita akan membahas jenis pasar dan struktur pasar dalam ilmu ekonomi. Sebelum kita mulai, kenalan dulu nih. Aku bakalan jelasin materi ekonominya ini sama temen aku yang namanya Mei, biar nggak sendirian. Halo semuanya, kenalin nama aku Mei. Aku yang bakal temanin Rachel untuk jelasin materi ekonomi kali ini. Nah, jenis pasar yang pertama adalah berdasarkan wujudnya. Ada dua jenis pasar, yaitu pasar konkret. Tolong jelasin dong, Mei. Oke, akan aku jelasin. Jadi, yang pertama itu ada pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Contohnya, pasar tradisional atau supermarket. Sedangkan, pasar abstrak adalah pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Contohnya, seperti transaksi saham di bursa efek, atau enggak online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya ada pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya yang akan dijelaskan oleh Rachel. Alright, pasar dapat dibedakan menjadi pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Contohnya, pasar tradisional yang buka setiap hari, pasar mingguan di daerah tertentu, bazar bulanan atau pameran besar yang diadakan setiap tahunnya. Eits, ada juga loh, pasar berdasarkan jenis barang yang dijual. Nah, ini tuh ada dua jenis. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang untuk digunakan langsung oleh konsumen, seperti makanan, minuman, atau pakaian. Sedangkan yang kedua, pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang menjual barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, seperti mesin pabrik atau bahan baku industri. Oke. Last but not least, ada pasar berdasarkan jangkauannya. Pasar berdasarkan jangkauannya mencakup 3 hal. Yang pertama pasar lokal, yang kedua pasar nasional, dan yang ketiga pasar internasional. Nah, pasar lokal itu mencakup wilayah kecil seperti desa atau kota. Sedangkan pasar nasional mencakup seluruh wilayah dalam satu negara. Dan yang terakhir, pasar internasional melibatkan perdagangan antar negara di seluruh dunia. Selain jenis pasar, ada juga yang disebut struktur pasar loh. Struktur pasar menjelaskan bagaimana bentuk persaingan antara penjual di dalam pasar. Yang pertama adalah persaingan sempurna. Pasar ini memiliki banyak penjual dan produk yang dijual relatif sama, sehingga harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, yang pertama adalah monopoli. Monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual yang menguasai pasar sehingga tidak memiliki pesaing. Yang kedua adalah oligopoli. Agak susah ya. Nah, itu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar aja. Dan kita udah sampai di akhir. Yang terakhir adalah pasar monopolistik, yaitu pasar dengan banyak penjual, tetapi produk yang dijual memiliki perbedaan, seperti merek, kualitas, ataupun desain. Wah, ternyata pasar itu nggak cuma tempat jual beli di pasar tradisional aja ya? Iya, bener banget. Pasar juga punya banyak jenis dan struktur, mulai dari pasar konkret sampai pasar abstrak, serta berbagai bentuk persaingan yang ada di dalamnya. Keren banget ya ternyata. Dengan memahami jenis dan struktur pasar, kita jadi lebih tahu nih bagaimana kegiatan ekonomi terjadi di lingkungan sekitar kita. Aku setuju banget sih sama Mei. Ternyata dunia perekonomian sekeren itu ya. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami materi ekonomi. Sebelumnya, saya Rachel Simorangkir dari fase E reguler 4 dan teman online saya yang bernama Mei izin undur diri. Terima kasih Bu Yusi atas tugas berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.